Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Alfat Podcast. Halo sahabat Alfat dimanapun berada. Bersama saya Mr. Brian. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Alfat Cirende. Selamat datang di Alfat Podcast, Miss Lisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo semua. Miss Lisna, terima kasih sudah mampir di Alfat Podcast. Teman-teman, kita mau ngebahas tentang smart and fun learning di Alfat bagaimana ya. Tapi sebelum kita ke situ, Miss Lisna, bagaimana sih pembelajaran di sekolah yang ideal untuk anak? Oke, baik, saya coba jawab ya. Menurut kami, pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang mampu mengembangkan semua potensi minat dan bakat siswa. Oke. Dan juga mampu mengembangkan semua karakter positif yang ada dalam diri siswa. Dan juga yang tak kalah penting adalah harus mampu untuk mempertahankan rasa ingin tahu siswa. Jadi keep their curiosity, supaya mereka dengan rasa ingin tahunya itu akan terus berusaha mencari jawaban atas berbagai pertanyaan. Walaupun nanti sudah tidak ada guru, jadi mereka akan menjadi pembelajar sejati yang berkelanjutan. Oke, anak-anak Alfat mandiri juga sebenarnya, terbentuk jadi mandiri ya, Miss? Dalam dari pengetahuan sendiri gitu ya. Oke, Miss Lisa, di Alfat itu kan terkenal sekali pembelajaran yang apa ya, yang kekinian, yang active learning gitu-gitu kan. Dan untuk menghadapi abad yang 21 ini, Miss, bagaimana cara SD Alfat mewujudkan pembelajaran yang ideal, yang kreatif? Oke, pertama, yang perlu dipahami adalah setiap anak itu adalah unik, dan kita harus menghargai keunikan setiap anak. Oke, keunikan. Oleh karena itu, dalam menyusun kurikulum, kita juga mengakomodir semua itu. Potensi minat bakat anak itu kita kemas dalam sebuah kurikulum yang akan membuat mereka mampu untuk mengembangkan itu ya. Di antaranya dengan yang paling unik adalah dengan penerapan kurikulum seni di Alfat. Contohnya ya. Penerapan kurikulum seni. Kurikulum ini adalah kurikulum yang membuat anak dapat memilih sesuai minat dan bakat mereka. Kemudian mereka ketika lulus nanti mereka sudah menguasai salah satu minat bakat mereka yang mereka inginkan. Nah, seperti contohnya di Alfat itu ada berbagai pilihan ya, seperti misalnya keyboard, penjurusan seninya itu keyboard, ya, biola, kemudian teater, kemudian tari, visual art gitu ya. Anak-anak boleh memilih, sehingga dengan belajar dengan memilih sesuai minatnya mereka akan semangat. Dengan semangat mereka juga akan lebih bagus ya dalam menyerap pelajaran, sehingga ketika lulus mereka tidak hanya sekedar dapat nilai di atas kertas, tapi dapat skill yang itu akan digunakan ya sebagai modal mereka untuk berkarya, untuk berkarir seperti itu. Nah, ini baru pertama. Yang kedua adalah anak bisa belajar dengan baik ketika mereka happy. Ya, betul. Senang gitu ya. Jadi ketika anak dalam keadaan gembira itu, otak anak itu mampu menyerap banyak materi dengan mudah. Karena jadi senang cepat ya. Gitu, beda dengan anak yang belajar dengan tegang, sedih, bosan, itu akan seperti di blok. Susah masuknya kalau itu. Materi susah masuk karena dia tertekan ya, jadi nggak senang. Jadi pikirannya hanya pada kesedihan. Jadi penting sekali untuk membuat fun learning gitu ya di Alfat ini. Oleh karena itu di Alfat ini kita juga mencoba untuk membuat kurikulum yang dapat mengakomodir berbagai tipe pembelajar anak. Anak kan ada tipe yang visual, auditori, ya, kinestesis, ya, spasial. Nah, itu di situ kita membuat sebuah kurikulum yang merangkum semua karakter mereka. Sehingga anak-anak merasa terwadai dalam belajar itu. Dan dalam belajar mereka merasa seperti sedang bermain begitu. Karena sesuai dengan ini mereka ya, dengan karakter mereka itu sendiri. Nah, itu juga tidak cukup juga. Yang ketiga adalah guru harus menjadi seorang yang memahami mereka dengan cara apa? Jadi personal touch. Jadi dengan personal touch yang sangat intens ya. Jadi kita dapat memahami apa yang dibutuhkan anak, apa yang masalah yang dihadapi anak, kesulitannya apa, di mana. Jadi guru bermain peran
sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi siswa. Dengan itu akan merasa nyaman dengan guru. Nah kalau sudah nyaman, nah siswa akan terbuka dengan masalahnya, kemudian bisa berkolaborasi dengan baik. Nah jadi intinya dalam pembelajaran yang menyenangkan ini, anak-anak dapat berekspresi dengan bebas, bereksplorasi dengan maksimal, berkolaborasi dengan baik, dan juga nanti akhirnya juga anak dapat hidup bersama secara harmonis gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau udah berkolaborasi itu anak mau dikasih materi juga akhirnya mudah diterima gitu ya. Si guru juga mempunyai hubungan yang erat juga dengan anak ya. Betul. Nah, untuk cara mendidiknya nih Miss untuk menghadapi ini kan abad berapa ya? Abad 21 ya. Nah, bagaimana nih peran Alfat dalam mendidik anak untuk menghadapi itu? Iya. Tentu saja di abad yang berbeda dibutuhkan hal yang berbeda. Kalau di abad ini kita ada revolusi industri 5.0 ya. Ini membutuhkan kecakapan khusus abad 21. Nah di Alfat ini untungnya kita sudah punya nilai-nilai di Alfat ya. Di antaranya adalah Alfat sebagai smart school, ya, kemudian sebagai national school, fun school, religious school, kemudian juga sebagai healthy school. Di antaranya adalah smart school ini adalah apa yang dirancang Alfat untuk menghadapi era abad 21, yaitu dengan cara mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum, di mana anak-anak sudah diajarkan untuk siap menghadapi tersebut dengan menerapkan kurikulum robotik dan coding. Nah, ini ceritanya begini. Untuk robotik dan coding ini sebenarnya sudah diterapkan di berbagai negara. Ya, kita itu sebenarnya agak telat. Nah, ini saya kebetulan pernah dikirim oleh Kemendikbud ya untuk persiapan revolusi industri itu bagi sekolah. Jadi saya dikirim ke Jiangsu University. Di sana saya juga diajak berkunjung ke berbagai sekolah di Jiangsu ya, di Cina, dan ternyata di SD pun mereka sudah diajarkan coding di sana. Itu sudah. Dan robotik, dan mereka bahkan sudah dengan pelajaran tersebut sudah dapat membuat suatu karya yang kayak game ya, kemudian pemrograman lah ya, sederhana, dan juga mereka bahkan sudah dengan maths modern namanya perjalanannya itu, mereka sudah bisa membuat purwarupa, prototipe sesuatu yang dicetak dalam bentuk 3 dimensi dengan printer 3D. Jadi mereka sudah sangat maju, makanya kalau kita sangat maju ya. Jadi kalau kita sudah mulai mencoba sekarang, insya Allah ya kedepannya bisa kita meniru seperti itu. Kita harus optimis bahwa anak-anak Indonesia bisa seperti mereka, asalkan diwadahi dengan benar gitu. Jadi kita coding itu sudah diajarkan di semester ini di tahun ini. Cuma untuk robotik karena ada pandemi, makanya kita agak undur karena robotik harus praktek. Sementara kan kita tidak boleh sekolah secara normal ya. Nah kalau coding diajarkan bisa, karena mereka kan jarak jauh bisa dengan komputer masing-masing. Gurunya coding ini akan membimbing mereka secara active learning seperti itu. Jadi itu kesiapannya sejauh ini adalah seperti itu. Berarti semoga saja nantinya bisa kayak Cina juga. Iya, ya teknologinya maju ya. Bikin game gitu ya. Bikin game sendiri, anak sudah bisa seperti itu. Semoga aja lah. Lalu ini Miss, persaingan tadi Miss Lisna mengatakan bahwa kita sedikit tertinggal sama Indonesia ya. Di Cina anak SD sudah bisa bikin game, bisa bikin ini itu segala macam. Itu kan namanya persaingan global. Betul sekali. Nah, ini apa strategi dari Miss Lisna atau dari Alfat ini untuk menyiapkan siswa menghadapi itu persaingan global? Globalnya ya. Persaingan global ini ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Pertama tadi kan sudah ya dengan coding dan robotik itu. Yang kedua adalah masalah komunikasi. Jadi dunia global ini punya bahasa yang cukup universal ya, yaitu bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah Alfat ini sudah menerapkan bilingual sejak tahun 2001. Jadi 2001 kita di bahasa. Jadi kita sudah di bahasa sejak tahun 2001, sehingga untuk menunjukkan bahwa kita sudah mampu untuk bersaing adalah bahwa kita sudah banyak prestasi yang kita dapatkan ya, baik nasional maupun untuk muridnya nasional dan untuk guru-gurunya adalah internasional ya. Jadi untuk guru murid ini sudah dengan kemampuan mereka berbicara speaking English every day, kemudian dengan kita ada Cambridge ya itu ya. Jadi anak-anak ini sudah meraih peringkat 2 tryout nasional untuk klasikal
Oh. Jadi tidak hanya satu orang yang terklasifikasi, Iya. berarti itu sudah kelas. Sudah Yaitu kelas itu ya. peringkat 2 nasional di tahun 2018. Itu Oh. yang mengadakan adalah IF. Yang kedua adalah untuk individu itu ada siswa kita yang sudah juara 2 nasional spelling bee. Oke. Iya. Nasional? Iya, nasional spelling bee peringkat 2. Padahal baru kelas 3 atau kelas 2, saya agak lupa nih. Oh, oke. Nah, itu berarti membuktikan bahwa kita mampu bersaing ya. Nah, kemudian selain itu untuk prestasi internasionalnya, itu sekolah kita karena kita anak-anak kita mampu bahasa Inggris dengan baik, dengan lancar, dan juga guru-gurunya mampu, akhirnya kita lolos seleksi untuk pertukaran guru dengan Korea dan Australia ya. Oh. Ya, jadi di tahun 2016 kita lolos seleksi untuk pertukaran guru Korea, yaitu kita mengirimkan 1 guru ke sana dan kita dapat 2 guru dari Korea yang di sini. ya selama 3 bulan, dan mereka mengajarkan culture, bahasa, sains dan math, yaitu untuk intercultural ini ya, kerjasama intercultural ya, jadi multicultural gitu ya. Nah di situ kita anak-anak kita dapat banyak sekali manfaatnya. Mereka jadi bisa berbahasa Korea, menulis Korea. Jadi sosial skill mereka itu berkembang dengan baik karena biasa berhadapan dengan beragam culture gitu ya. Ya, kemudian tahun 2018 kita dapat lagi 2 orang lagi ya. Jadi kita kirim lagi juga guru di sana. Jadi guru di sana juga belajar banyak di Korea karena di Korea itu beda kurikulum. Kemudian penekanannya mereka tuh kemandiriannya luar biasa. Kemandirian luar biasa, kedisiplinan luar biasa, sehingga kita bisa terapkan di sini gitu ya. Kemudian di tahun ketiga kita juga lolos seleksi, bukan lolos seleksi ya, ditunjuk langsung oleh Dikbud untuk menerima 3 guru Korea. Jadi sudah dapat percayaan dari internasional dan Kemendikbud juga. Yang keempat ya dengan Australia itu dengan program Bridge ya, dengan program Bridge ini kerjasama multikultural juga ya. Jadi kita ada pertukaran guru juga, dan kita mengirim 2 orang ke sana, dan dari sana kita dapat 2 orang juga. Di situ kita banyak yang dilakukan ya, antara lain programnya adalah sharing kegiatan. Jadi kita bikin satu kegiatan bersama mereka, kita sharing melalui video conference dan Zoom. Di situ anak-anak berkomunikasi langsung dengan siswa dari Swan Hill. Jadi Swan Hill North, Swan Hill North Primary School itu dengan Zoom. Jadi Zoom kelas gitu ya. Jadi mereka saling bertukar pengalaman tentang pandemi ini, bagaimana mereka menghadapi pandemi, kemudian juga tentang masakan Indonesia dan masakan Australia, mereka bertukar resep. Jadi kan seolah-olah mereka tuh sedang dengan teman gitu ya, tapi dari jauh di sana. Jadi mereka bersikap untuk saling menghargai, menghormati, jadi kan mempelajari budaya. Nah itu kan skill yang sangat bagus ya. Nanti kalau dia tidak akan kaget kita bersaing secara global dengan bertemu dengan orang berbagai bangsa, itu sudah biasa. Jadi ada social skill yang terbangun dengan baik gitu ya. Dan juga untuk anak-anak ini manfaat lainnya juga adalah banyak kenalan di seluruh dunia. Jadi sekarang zaman ada jejaring, sekolah juga punya jejaring ya. Dengan jejaring ini kita dapat manfaat. Contohnya apa? Dari Australia kita selalu dapat bantuan pelatihan kepala sekolah dan guru untuk teknologi dan juga untuk kepemimpinan. Itu yang mengadakan adalah dari Kemendikbud Australia dengan Monash University di Australia. Jadi kita rutin dibimbing. Jadi kita, karena mereka sudah maju ya untuk belajarnya sudah berbeda dengan kita. Jadi tambahan baru lagi, kita serap lagi. Jadi selain anak-anak itu jadi bisa mempelajari budaya bangsa lain, kemudian juga bisa belajar menghargai keberagaman, juga dia memiliki social skill yang bagus. Jadi tidak ketinggalan zaman, tidak istilahnya kalau tidak malu-maluin ya. Kalau nanti dia bergaul dengan berbagai bangsa lain, dia sudah punya kemampuan itu. Itu untuk bersaing global saya kira sangat perlu juga ya. Iya. Berarti memang udah terdidik dari kecil gitu SD udah, SMP kita nggak kaget gitu. Jadi bagus jadi bagian masyarakat global dunia gitu. Jadi jangan nggak boleh rendah hati, minder atau apa, kita bisa gitu. Jadi bagian dari masyarakat global gitu. Nah ini nih pernyataan kita bisa itu membuat kita semua optimis. Jadi nggak cuman untuk anak, tapi dari guru juga ya Miss ya. Dari guru juga harus optimis bahwa kita bisa gitu ya Miss. Wah itu bener-bener fun and smart. Itu barusan penjelasan dari Miss Lisna itu yang memang diterapkan di Alfat ya Miss ya. Betul, sudah terbukti prestasi-prestasi tadi yang disampaikan oleh Miss Lisna itu
ya ternyata nggak fun and smart itu nggak cuma main-main doang, enggak. cuma nyenengin anak doang kan enggak. Berbagai segi ya itu Mas. Iya, nah itu dia. Dan Miss Lisna, harapan atau pesan dari Miss Lisna untuk sahabat-sahabat Alfat yang sedang menonton ini masalah pendidikan bagaimana? Untuk orang tua yang care dengan pendidikan anak itu adalah suatu amanah ya. Kita harus memberikan yang terbaik buat anak kita. Bahkan dalam Islam kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Dari agama, dari pengetahuan dan semuanya. Nah di Alfat ini semua tersedia ya, dari mulai pendidikan religiusnya, life skillnya, kemudian di bahasanya, kemudian sainsnya, semua kita sudah siap untuk menerima siswa-siswa yang ingin masuk ke Alfat, dan kita memberikan jaminan bahwa anak-anak akan kita didik dengan baik sehingga nantinya akan jadi insan yang benar-benar secara whole person ya, manusia seutuhnya yang bisa bersaing secara global gitu. Amin. Emang beda kalau saya ngasih harapan aduh nggak belum nyampe nih otak saya nih. Oke, aduh seru banget sebenarnya, kita masih banyak banget sebenarnya pengen ngobrol dengan Miss Lisna ini, tapi apa daya waktu sudah. Terima kasih Miss Lisna sudah mampir di Alfat Podcast. Besok jangan bosen nih kalau mampir lagi di sini. Terima kasih. Oke sahabat Alfat, tetap stay tune, tetap tunggu informasi dari kami di Alfat Podcast selanjutnya. Saya Mr. Brian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.